Ahmad bin Al-Qasim berkata, "Aku pernah bertanya, hai Abu Abdullah, apakah kami mengakui Munkar dan Nakir dan semua riwayat tentang azab kubur?" Abu Abdullah radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Siapa saja yang meninggal dunia dan berhak mendapat siksa, akan mendapatkan bagiannya, baik ia dikubur ataupun tidak. Meski jasadnya dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi abu dan terbang di udara, disalib, atau tenggelam di lautan. Azab dan nikmat akan menimpa ruh dan jasadnya, sebagaimana yang menimpa di alam kubur." Dari penjelasan di atas, maka dipastikan siksa kubur itu nyata adanya bagi orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ditanya malaikat dan tidak bisa menjawab, maka mereka mendapat siksa kubur. Siksa kubur tidak akan berhenti sampai nanti hari kiamat tiba. Berikut beberapa macam siksa kubur serta gambarannya yang menyeramkan yang dijelaskan dalam hadits. 1. Diberi alas dari api neraka. Tak hanya merasakan panas api neraka dalam siksa kubur. Bagi hambanya yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat di alam kubur. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadits yang berbunyi, "Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 2. Ditunjukkan pemandangan neraka. Seorang yang mendapatkan siksa kubur dipastikan akan masuk neraka. Bahkan mereka akan diperlihatkan pemandangan neraka sebelum dimasukkan ke dalamnya. Terdapat sebuah riwayat yang menggambarkannya siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka, dikatakan kepadanya, 'Ini calon tempat tinggalmu,' hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat." Muttafaqun alaih. 3. Disempitkan kubur hingga tulang remuk. Bagi mereka yang memiliki banyak dosa dan perbuatan buruk, kubur mereka akan menyempit dan membuat tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 4. Ditemani wujud mengerikan menggambarkan siksa kubur yang akan diterima kafir di alam kubur. Kelak mereka akan ditemani amalan buruk yang menyerupai wujud yang mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, 'Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya, di dunia.' Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, bertanya, 'Siapakah engkau?' Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan." Dia menjawab, "Aku adalah amalanmu yang jelek." Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, berkata, "Wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah di neraka." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 5. Dipukul palu besi. Ketika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, mereka akan dipukul dengan sangat keras di bagian wajahnya. Pukulan itu menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi. Hal ini dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, 'Apa jawabanmu tentang orang ini?' Rasulullah SAW. Dia mengatakan, 'Aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.' Maka kedua malaikat itu mengatakan, 'Engkau tidak tahu. Engkau tidak membaca.' Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan yaitu jin dan manusia. Muttafaqun alaih. 6. Tubuh dibelit oleh 77 ular. Selain siksa kubur tersebut, dinukil dari buku panduan Muslim sehari-hari karya M. Hamdan Rashid dan Saiful Hadi El-Suta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang berbagai macam siksa kubur, di antaranya tubuhnya akan dililit dengan 77 ekor ular.
Sebagaimana dalam sebuah hadits yang berbunyi, "Demi Tuhan, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya orang kafir itu di alam kuburnya nanti akan dibelit oleh 77 tinin." Tahukah kalian, apakah tinin itu? Tinin adalah 77 ular, di mana tiap-tiap ular mempunyai 7 kepala, yang semuanya akan menjalar di tubuh orang kafir dan menyalakan api untuknya, serta mematuknya hingga datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.